Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 9 pada bab pertama tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita membahas tentang bab 1, mungkin di kelas 7 kita sering mendengar istilah perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Dan kita ketahui bahwa yang namanya Pancasila dalam pengertiannya sering disebut sebagai falsafah negara atau ide negara. Pancasila sebagai dasar negara karena di dalam pengelolaan pemerintah negara harus benar-benar mengacu kepada Pancasila sebagai dasar negara, cita-cita yang diinginkan dalam dasar negara. Pada hakikatnya Pancasila memiliki dua pengertian. Ada Pancasila sebagai dasar negara, ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Adapun fungsinya adalah sebagai dasar negara. Kemudian kedudukan Pancasila sangat tinggi. Salah satunya adalah memiliki cita-cita bagi bangsa Indonesia, kemudian memiliki pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah bangsa atau ideologi bangsa karena di dalam pengelolaan pemerintah negara, di mana tingkat pusat dan tingkat di daerah harus mendapatkan tingkah laku ataupun moralitas yang ada bagi setiap para penyelenggara negara. Agar apa? Agar dalam pelaksanaannya itu benar-benar mengemban tugas dengan baik, penuh tanggung jawab, penuh kecerdasan yang tinggi, agar dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut mengacu kepada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar negara. Nah, oleh karena itu, dengan adanya wujud Pancasila sebagai dasar negara, perlu ada keseimbangan antara yang namanya kesadaran hukum dengan kesadaran moralitas, ya, untuk menyeimbangkan tugas penyelenggara negara perlu ada yang namanya keseimbangan moral dan keseimbangan hukum. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan tanggung jawab, dengan dedikasi yang tinggi, serta mampu untuk mengedepankan agar pemerintahan negara kita ini benar-benar dapat berjalan dengan baik. Nah, hukum salah satu bentuk yang sifatnya mengikat bagi siapapun para penyelenggara yang melanggar daripada hukum, maka akan diberikan sanksi. Inilah salah satu kenapa perwujudan Pancasila sebagai dasar negara itu dapat diwujudkan agar pelaksanaan ketatanegaraan bangsa kita itu benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah perwujudan Pancasila sebagai pandangan hidup, ya, di mana pandangan hidup sebagai petunjuk arah semua kegiatan-kegiatan yang mengacu pada bangsa kita dari semua bidang. Salah satunya adalah agar dalam pelaksanaan pandangan hidup itu benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik. Kenapa manusia memerlukan pandangan hidup? Agar apa? Agar kegiatan kehidupan manusia itu benar-benar dapat sempurna ataupun berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu dengan adanya pandangan hidup itulah maka suatu bangsa menginginkan agar manusia tersebut dapat melaksanakan berbagai macam kegiatan yang sifatnya membangun bagi bangsa kita, dan bangsa kita ini dapat melaksanakan tugas ataupun tanggung jawab dengan baik. Kemudian dari pandangan hidup secara pribadi, kemudian ada yang namanya pandangan hidup secara bermasyarakat, kemudian dari masyarakat itu kemudian terbentuk yang namanya lembaga-lembaga. Nah, disitulah manusia dapat berkumpul bersama-sama untuk membangun bagi bangsa kita, ya. Nah, oleh karena itu dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup harus tercermin yang namanya sikap dan perilaku para penyelenggara negara, warga negara, ya, terus para aparatur pemerintah negara itu harus benar-benar mengedepankan sikap yang baik, perilaku yang baik dalam menjalankan tugas ketatanegaraan ataupun dalam menjalankan komunitas. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk agar bangsa kita ini benar-benar dapat dikelola dengan baik. Oleh apa?
oleh kita semua, oleh pemerintah negara kita semua, ataupun oleh pemerintahan negara kita semua. Karena salah satu konsep yang ada pada negara kita tersebut adalah bagaimana pemerintahan kita ini dapat kuat, berwibawa, dan mampu mengedepankan agar bangsa kita ini lebih baik dan maju ke depannya. Dari sana konsep mengenai satu tentang dinamika perubahan Pancasila sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.